course of 2 months, officials say they seized more than. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Kurnia Trisaputra sebagai Ketua Kelompok 2 peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2026. Saya Dwi Pertasari. Saya Firma Hernik Saputri. Saya Asto Fadila Khairunisa. Saya Andri Gading Pratama. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan mengenai analisis isu kontemporer global. Untuk isu strategis kontemporer itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah korupsi, narkoba, terorisme, dan radikal, money laundering, proxy war, dan kejahatan mass communication. Dalam menganalisis isu terdapat dua teknik. Yang pertama yaitu teknik APKL atau aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Yang kedua adalah USG atau urgency, seriousness, dan growth. Untuk isu global sendiri, kami menapis dalam 3 aspek judul. Yang pertama adalah mengenai tentang narkoba. Rumusan masalahnya adalah lemahnya pengawasan lintas negara menyebabkan peningkatan peredaran narkoba di banyak negara. Yang kedua adalah perubahan iklim. Rumusan masalahnya adalah belum optimalnya respons global terhadap krisis perubahan iklim yang memperparah bencana alam, merusak ekosistem, dan menimbulkan kerentanan sosial ekonomi di seluruh dunia. Yang ketiga adalah tata kelola digital dan keamanan cyber. Rumusan masalahnya adalah rendahnya kesiapan tata kelola pemerintahan dalam menghadapi percepatan transformasi digital global yang memperlemah keamanan data publik dan akses layanan pemerintah di berbagai negara. Baiklah, silakan dilanjutkan teman-teman. Selanjutnya, data dan fakta. Untuk data narkoba, diperkirakan 316 juta orang usia 15-64 tahun menggunakan narkoba di seluruh dunia pada tahun 2023, atau sekitar 6% populasi dewasa global. Angka ini meningkat signifikan dari sekitar 243 juta pada tahun 2013, atau naik lebih dari 28% dalam 1 dekade. Prevalensi gangguan penggunaan narkoba juga meningkat sekitar 13%, tetapi yang mengakses perawatan hanya sekitar 8,1%, menunjukkan kesenjangan besar dalam layanan kesehatan dan rehabilitasi. Kannabis, opiat, amfetamin, dan kokain tetap menjadi jenis narkoba yang paling banyak digunakan. Dengan 244 juta pengguna kannabis, 61 juta opiat, 30,7 juta amfetamin, dan 25 juta kokain. Sindikat peredaran narkoba lintas negara terus beradaptasi dengan krisis global, konflik, dan kerawanan ekonomi untuk memperluas jaringan distribusi mereka. Selanjutnya, untuk data dari perubahan iklim, pada tahun 2025 termasuk sebagai tahun ketiga terpanas yang pernah tercatat sejak 1850, dengan kenaikan suhu rata-rata global sekitar lebih dari 1,47 derajat Celcius dibanding era praindustri tahun 1850 sampai 1900. Rekaman suhu menunjukkan tren pemanasan yang konsisten selama 11 tahun terakhir, dengan beberapa indikator ekstrim seperti gelombang panas yang meluas dan suhu laut yang meningkat pesat. Fenomena pemutihan karang global terus berlanjut sejak 2023 hingga 2025, mempengaruhi sekitar 84% terumbu karang dunia akibat panas laut yang meningkat. Ekonomi dan masyarakat juga mengalami dampak besar sejak 1995 hingga 2024. Lebih dari 830.000 jiwa tewas akibat peristiwa iklim ekstrim.
dengan kerugian langsung mencapai kurang lebih 4,5 triliun US dollar. Dampak nyata, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, serta kenaikan muka laut mendorong kerentanan sektor pertanian dan kelangsungan hidup komunitas pesisir di banyak negara. Lalu ada tata kelola data. Forum Economic World dalam Global Cyber Security Outlook 2026 menyoroti bahwa tantangan keamanan cyber meningkat karena adopsi teknologi baru, termasuk AI, yang menciptakan kesenjangan kesiapan antar negara. Perbedaan besar dalam regulasi digital menyebabkan beberapa negara memiliki sistem keamanan data yang lemah, rentan terhadap peretasan, manipulasi data, dan pencurian informasi warga. Insiden ransomware, upaya peretasan infrastruktur publik, dan pelanggaran data berskala besar terus meningkat secara global setiap tahunnya, mengancam layanan inti pemerintahan dan kepercayaan publik. Dampak nyata yang ditimbulkan ada pada sektor kesehatan, keuangan, pendidikan, dan layanan pemerintahan digital menjadi target utama ancaman cyber. Negara berkembang sering kekurangan kapasitas teknis dan kebijakan untuk melindungi data publik. Ringkasan data utama per isunya sesuai dengan 3 topik yang diangkat tadi. Pertama ada narkoba dengan tren utama pada tahun 2025 sampai 2026, peningkatan jumlah pengguna dan akses layanan rendah. Data kuncinya ada pada 316 juta pengguna narkoba global dengan treatment hanya 8,1%. Perubahan iklim dengan tren utama suhu global di antara yang tertinggi dengan data kunci lebih dari ada pertambahan lebih dari 1,47 derajat Celcius suhu rata-rata dengan 84% karang terdampak. Pada keamanan digital, tren utamanya adalah risiko cyber dan tata kelola yang lemah. Dengan data kunci, kesiapan keamanan digital sangat berbeda antar negara. Lalu ada analisis APKL. Analisis APKL terhadap isu yang terpilih yaitu narkoba dengan kriteria A aktual dengan skor 5 karena dengan alasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan kondisi nyata yang terjadi secara global hingga tahun 2025 sampai 2026 dengan tren peningkatan jumlah pengguna dan jaringan sindikat lintas negara yang masih aktif dan berkembang. Problematik dengan skor 5 memiliki alasan penyalahgunaan narkoba menimbulkan masalah sistemik yang berdampak pada kesehatan, keamanan sosial, dan ekonomi. Tanpa pengendalian yang efektif, dampaknya dapat meluas dan sulit dikendalikan. Kriteria halayak dengan skor 5, dampak dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya generasi muda, keluarga, komunitas sosial, serta negara-negara yang terdampak peredaran narkoba lintas batas. Kriteria layak dengan skor 5, isu ini sangat layak ditangani karena menjadi perhatian global dan internasional, serta memerlukan penguatan kerjasama lintas negara, kebijakan pencegahan, dan sistem pengawasan terpadu. Jumlah skor kami beri nilai 20. Selanjutnya perubahan iklim. Untuk analisis APKL-nya kami memberikan skor aktual 5 karena dampak perubahan iklim telah dirasakan secara nyata di berbagai belahan dunia melalui peningkatan bencana alam, cuaca ekstrim, dan kenaikan suhu global hingga periode 2025 dan 2026. Kemudian problematik kami berikan skor 5 karena krisis iklim menimbulkan permasalahan kompleks dan lintas sektor yang mempengaruhi lingkungan, ekonomi, kesehatan, dan ketahanan pangan secara global. Kemudian halayak kami berikan skor 5 karena seluruh lapisan masyarakat dunia terdampak, terutama masyarakat pesisir, petani, dan kelompok rentan terhadap bencana dan perubahan ekosistem. Kemudian layak kami berikan skor 4, karena isu ini layak ditangani melalui kerjasama global, namun membutuhkan komitmen jangka panjang dan lintas sektor yang kompleks. Jumlah scoring kami adalah 19. Selanjutnya, tata kelola digital, kami memberikan skor untuk aktual itu adalah 4, karena transformasi digital global terus berkembang. Namun kesiapan tata kelola dan keamanan data belum merata di seluruh negara hingga tahun 2025 sampai 2026. Kemudian problematik kami berikan skor 4
karena lemahnya tata kelola digital berpotensi menimbulkan kebocoran data, gangguan layanan publik, dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Kemudian halayak diberikan skor 4 karena dampak dirasakan oleh pengguna layanan publik digital, instansi pemerintah, serta masyarakat yang bergantung pada sistem digital. Kemudian layak kami berikan skor 4 karena layak ditangani melalui penguatan regulasi sistem keamanan cyber dan peningkatan kapasitas SDM digital secara bertahap. Jumlah dari scoring tata kelola digital adalah 16. Dan kami beri kesimpulan untuk urutan atau rankingnya. Yang pertama narkoba kami berikan jumlah scoring 20 mendapatkan ranking 1. Kemudian perubahan iklim jumlah 19 dengan ranking 2 dan tata kelola digital jumlah scoring 16 mendapatkan ranking 3. Selanjutnya analisis USG atau urgency, seriousness, dan growth akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, penyebab isu yaitu peredaran narkoba lintas negara yang semakin masif dan terorganisir. Dengan skor 5, sangat mendesak karena jaringan narkoba lintas negara terus berkembang dan memanfaatkan globalisasi perdagangan serta teknologi, sehingga mempercepat distribusi narkoba ke berbagai negara. Seriusnya dengan skor 5 karena dampaknya sangat serius, karena meningkatkan angka penyalahgunaan, kejahatan terorganisir, serta mengancam keamanan dan ketahanan sosial masyarakat. Selanjutnya, growth. Dengan skor 5, jika tidak ditangani, peredaran narkoba akan terus berkembang seiring adaptasi sindikat terhadap celah pengawasan global. Total skor yaitu 15. Yang kedua, penyebab isu rendahnya akses layanan pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Urgensi dengan skor 4 cukup mendesak karena keterbatasan layanan rehabilitasi menyebabkan pengguna narkoba sulit pulih meskipun penanganan darurat masih dapat dilakukan secara terbatas. Seriousness dengan skor 5 sangat serius karena berdampak langsung pada kesehatan mental, meningkatnya angka ketergantungan, dan resiko kematian dini. Growth dengan skor 4, permasalahan beroperasi berkembang apabila peningkatan jumlah pengguna tidak diimbangi dengan kapasitas layanan kesehatan. Total skor 13. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis USG, penyebab utama dari isu global narkoba adalah peredaran narkoba lintas negara yang semakin masif dan terorganisir. Penyebab ini memiliki tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi perkembangan tertinggi, sehingga menjadi prioritas utama untuk ditangani dalam upaya pengendalian penyalahgunaan narkoba secara global. Rekomendasi penyelesaiannya yaitu yang pertama, penguatan kerjasama internasional lintas negara dalam pengawasan dan penindakan peredaran narkoba melalui pertukaran data intelijen, informasi jalur distribusi, dan pola sindikat narkoba global. Yang kedua, pengembangan sistem pengawasan terpadu berbasis teknologi informasi untuk memantau peredaran narkoba lintas batas, termasuk pemanfaatan data digital, analisis risiko, dan pemantauan jaringan kejahatan terorganisir. Yang ketiga, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan institusi terkait di tingkat regional dan global guna memperkuat respon bersama terhadap jaringan narkoba lintas negara. Yang terakhir, penguatan upaya pencegahan dan perlindungan generasi muda secara global melalui edukasi, kampanye kesadaran bahaya narkoba, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.